Baik, firman Tuhan dari Matius 14 ayat 22 sampai 24. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal adalah angin yang bertiup dari arah berlawanan. Jadi kalau ibaratnya kita mau berlayar ke Pulau Samosir, dari depan akan datang angin kencang yang sangat kuat yang membuat perahu sulit untuk bergerak. Itulah yang disebut dengan angin sakal. Pada saat itu murid-murid meresponi dengan taat perintah Tuhan Yesus untuk naik ke atas perahu dan pergi mendahulunya ke seberang. Dalam realita hidup kita sering menghadapi angin sakal. Baik itu dalam pernikahan, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam studi, baik itu dalam keluarga, atau dimanapun kita berada. Angin sakal yang datang dari depan yang membuat kita ingin mundur dari pertarungan itu. Apa angin sakal yang sedang kita hadapi saat ini? Mungkin dalam usaha kita, untungnya tidak seperti yang kita perkirakan di awal ketika merintis. Kita di awal begitu meyakini bahwa kita sedang memasuki sebuah era baru hidup kita. Sebuah pekerjaan yang kita yakini itu adalah Tuhan yang mengutus. Itu adalah perintah Tuhan. Tapi realitanya banyak tantangan. Teman-teman sekerja mencemooh, menjadi lawan, bukan mendukung kita. Dan itu bisa menjadi angin sakal kita. Atau rekan sepelayanan di gereja atau di pelayanan yang lain kadang-kadang tidak memuaskan hati kita. Tidak seperti yang kita pikirkan. Dan itu adalah bisa menjadi angin sakal yang bisa membuat kita mundur. Itulah realita hidup. Kadang-kadang kita begitu yakin akan memilih sebuah pekerjaan A sebagai seorang pra-alumni. Kita sudah lama menggumulkan dan mendoakannya. Tapi dalam perjalanannya ada angin sakal dan seolah-olah Yesus tidak hadir. Dia yang mengutus itu. Dia yang memerintahkan itu. Beberapa mil jauhnya dari para murid. Kadang-kadang ia seperti tidak hadir dalam hidup kita. Padahal di awal kita begitu yakin karena Tuhan yang mengutus dia akan menyertai. Karena Tuhan yang mengutus dia akan membuat berhasil. Karena Tuhan yang mengutus dia akan selalu berserta dengan kita. Tapi realitanya kadang-kadang membuat kita harus mendayung lebih keras lagi. Itu adalah pilihannya. Atau pilihan yang kedua, kita akan dibuat mundur oleh angin sakal itu sendiri. Maka apakah kita akan mendayung sekuat tenaga dan mengundang Tuhan untuk datang? Di ayat selanjutnya akan kita bahas nanti. Atau kita akan membiarkan angin sakal itu mengalahkan kita. Selamat merenungkan. Tuhan memberkati.